Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala bis-samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus musala beserta jajarannya, dan selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kepada buya-buya kami dan ibu-ibu kami yang datang pada kesempatan kali ini. Insya Allah kedatangan kita dicatat oleh Allah sebagai ladang ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Buat langkah yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman yang kokoh di dalam dada kita. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama datang ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, ibadah wajib kita kepada Allah, dan ditambah dengan siraman rohani. Mudah-mudahan ini semakin hari semakin menambah pengetahuan kita, semakin hari semakin menambah hendaknya amal dan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Langkah yang kedua, mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, seringnya kita menyebut nama beliau, memuja beliau, pada hari kiamat nanti beliau berikan kepada kita syafaatnya, yaitu syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, di dalam menjalani kehidupan ini kita tak luput yang namanya berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita dibarengi dengan doa yang kuat kepada Allah, sehingga orang-orang yang benar-benar melaksanakan apa yang dia lakukan sesuai dengan niat yang betul karena Allah, maka di saat itulah orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang terbaik. Dan juga ada beberapa ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada orang-orang yang berusaha tapi tanpa diiringi dengan doa yang kuat kepada Allah, sehingga hasil yang dia dapatkan dari usaha yang dia lakukan, dia menganggap itu kerja kerasnya, itu dengan sebab usahanya yang begitu kuat, lupa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat bahwa apa ibu, yang menggerakkan seluruh anggota badan kita terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita, kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang ingin mencari nafkah, mencari rezeki karena Allah, maka sesudah kita melaksanakan
misalnya pekerjaan itu lalu diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru di saat itu rezeki yang kita peroleh nanti akan menjadi barakah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak kita melihat bahwa ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak kita melihat, bahkan kita mendengar orang yang secara materi mereka lengkap, tetapi tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Banyak yang dia dapat tapi tidak nampak bekasnya, tidak nampak hasil dari usaha yang dia cari tersebut. Bahkan Bapak Ibu, ada pula istilah orang kita, baru dapet lailang lo balik, dapetnya banyak, keluarnya banyak lo. Sebab apa? Salah satunya keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rezeki yang kita cari kepada Allah, dengan rezeki yang kita cari karena Allah, dan juga kita minta barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat bahwa Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang barakah ini adalah surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka orang-orang yang benar-benar ingin mencari keberkahan dari Allah, syaratnya Allah katakan beriman dan bertakwa kepada Allah. Buat syaratnya. Untuk mencari keberkahan itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan diiringi dengan ketakwaan yang kokoh kepada Allah, sehingga apa yang dia cari, apa yang dia inginkan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Nawawi, barakah itu adalah tumbuh, berkembang, nambah kebaikan di dalam. Tumbuh, berkembang, tidak menambah kebaikan, berarti tidak barakah. Tumbuh, berkembang, ngandung kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka itu tanda keberkahan dalam sesuatu tersebut. Maka hendaknya bahwa ibu sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah, rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita selalu minta keberkahan dari Allah. Agar apa? Agar seluruh yang kita miliki ini hendaknya menjadi apa yang kita punya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena niat kita dasarnya dalam rangka melaksanakan amaliyah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang yang beriman yang mendapatkan keberkahan ini? Kenapa orang-orang yang beriman dan bertakwa? Karena dia yakin dan percaya bahwa yang diberikan oleh Allah, yang didatangkan oleh Allah, maka itu yang terbaik untuk dirinya dari apa yang dia kerjakan. Usahanya bareng dengan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar bisa membuka pintu keberkahan? Salah satunya kata Imam Jauzini dikatakan bahwa untuk membuka pintu keberkahan itu adalah tanamkan
sifat jujur. Karena perilaku jujur ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, menjadi dasar untuk membuka keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berlaku jujur, orang-orang yang di dalamnya ada sifat jujur ini mengantarkan dia kepada hamba-hamba yang terbaik, mengantarkan dia kepada hamba-hamba yang dipercaya oleh manusia, mengantarkan juga dia kepada hamba-hamba yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, inna sidqa yahdi 'alal birri, innal birra yahdi ilal jannah. Jujur mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada surga. Maka hendaknya setiap apa yang kita lakukan sesuaikan ucapan, perkataan, dan dalam perbuatan kita. Sesuai ucapan dalam hati kita dan sesuai nampaknya dalam amalan kita sehari-hari. Karena ini petanda apa? Membuktikan kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, petanda kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nampak perbuatan kita dari amalan kita, dari ucapan kita, dari hati kita. Maka ini langkah yang pertama, keberkahan Allah datangkan kepada. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada orang-orang yang nampaknya amalannya begitu banyak, nampaknya perbuatannya begitu baik, tapi juga tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, tidak sesuai apa yang dia katakan, dan juga tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka ini petanda orang-orang yang tidak melaksanakan apa yang disebut dengan al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal aqwal bil arkan. Ucapkan dengan lidah, didengarkan dengan hati, lalu nampak nyata perbuatan itu dengan anggota badan. Maka hendaknya Bapak-bapak, Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau sifat jujur ini kita lakukan, kalau sifat jujur ini kita tanam kepada diri kita, insya Allah Bapak-bapak, Ibu, tidak akan ada di antara yang sholat subuhnya sakaret, tidak akan ada di antara sholat maghribnya 1,5, dan juga tidak akan ada di awal sholat zuhur, asyar, dan isya itu 2 rakaat. Kenapa? Karena sudah ada aturan. Maka dengan jujur ini mengantarkan seseorang itu menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jujur kita kepada diri sendiri, kepada masyarakat, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan ini sebagai pembuka kita menjadi hamba-hamba ingin terbaik, ingin dibukakan pintu keberkahan oleh Allah. Maka tanamkan sifat jujur ini yang pertama di dalam diri kita. Bapak-bapak, Ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, untuk membuka pintu keberkahan itu adalah banyak-banyak kita bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, penting kita merenung di hadapan Allah, penting kita tafakkur, karena apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, dengan cara bagaimanapun, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengambilnya, maka Allah akan ambil itu semua Bapak Ibu dengan cara yang tidak kita duga-duga. Tapi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia tahu ketika itu datang panggilan Allah, tuntutan Allah untuk menyalurkan, untuk mengeluarkan harta dia keluarkan dengan apa yang sudah diajarkan oleh
Nabi besar Muhammad SAW. Dia tahu bahwa Bapak Ibu, karena itu merupakan titipan Allah. Ketika dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan, dia salurkan, dia berikan. Kenapa? Karena ini kesempatan dia untuk melaksanakan ibadah dan amalia sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat bahwa Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 itu Allah katakan, orang-orang yang menginfakkan harta dia di jalan Allah itu bagaikan sebutir biji yang akan menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai itu tumbuh 100 biji. Maka itu Bapak Ibu bertanda bahwa Allah akan lipat gandakan, akan Allah lipatkan pahalanya, akan Allah berikan keberkahan bagi orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka untuk menjadikan kita hamba-hamba yang baik, maka berikan apa yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kita keluarkan menurut apa yang diajarkan. Jangan kita menyangka bahwa apa Ibu, dengan apa yang kita punya hari ini, dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini, lalu lupa kita untuk bersyukur kepada Allah, lupa kita untuk saling berbagi dengan tetangga dan karib kerabat kita. Kenapa? Karena kita menganggap itu punya kita. Padahal bahwa apa Ibu, mungkin dengan cara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan harta kita. Mungkin dengan cara memberikan apa yang kita punya itu kepada orang yang membutuhkan, dari situ datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita hendaknya ini mesti kita renungkan, mesti kita sama-sama melihat kembali sudah sejauh mana kita mampu memberikan di jalan Allah apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Karena Bapak Ibu, kalau masih ada anggapan awak masih seketik baru tunggu dulu, ala banyak baru berinfak, kalau lo kayu sedikit baru berinfak. Kalau sampai seperti itu Bapak, bila kita akan berinfak, bila kita akan bersedekah di hadapan Allah, karena karena tidak akan cukup. Dapat cik, nyo cik lain, dapat cik lain, nyo cik lain. Kapan kita untuk bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kalau orang-orang yang mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, inilah tanda orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang-orang yang benar-benar bertakwa. Karena yang dia lihatnya bahwa apa Ibu, apa yang dia infakkan, apa yang dia berikan kepada tetangganya, secara zahir yang nampak oleh awak memang berkurang hartanya. Dari 100.000, 20.000 diinfakkan, 50.000 memang separuh bilang secara zahir. Tetapi pada hakikat itu yang kita infakkan, apa yang kita berikan, itu salananya yang untuk awak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang ikubana dan baik. Maka hendaknya kita sama-sama merenung balik beberapa ibu sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau awak dia menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang dekat dengan Allah, sehingga apa yang kita punya diberkati oleh Allah, menjadi barakah di hadapan Allah, tentu kita sama-sama ikut aturan, ikut petunjuk, ikut sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu